santai tapi berbobot. Audio Jungle. Ya, Om Freddy, selamat tahun baru. Udah 2 minggu, kita sudah tanggal 13. Banyak yang telah terjadi Cih, dalam 2 minggu ini. Tayangan ini penting nih. Saya juga baru mengenal tokoh Kita ngobrolin apa ya Om malam ini ya? circular ekonomi. Circular economy. Eh, saya baru mengenal tokoh Menteri Lingkungan Hidup yang baru. Maksudnya baru mengenal tuh baru kenal atau udah kenal? Baru Mengen- tahu. Mengenal di YouTube. Ah, Dan rupanya ada sharing cuplikan-cuplikannya ya. apa katanya? Kita kan angkat dan di tayangan-tayangan sirkular ekonomi sebelumnya juga masalah kita mesti buka keran impor. Bukannya nggak aware, menteri yang baru ini dia aware. Dan kalau menurut berita ini udah ada berita Indonesia balikin sampah. Rupanya Ya, negara yang ke Australia. negara tetangga di selatan kita tuh Biang Kerok. Ya dosanya sama-sama, kita juga kenapa ada importirnya ya. Dan tapi actionnya sih mudah-mudahan benar kita balikin. Masuk di berita di Singapura kita balikin sampah plastik dari Australia. Kemudian Cuman bener Om logikanya aja lah. Ini kita bicara sederhana aja gitu, ya, logika sederhana. Kalau nggak ada penerimanya, nggak ada pembelinya, pembeli dalam tanda kutip ya. Masa iya sih tiba-tiba import ke kita kan nggak mungkin. iya tuh Ya itu kan? Jadi kalau misalkan mau mengatasi, yang diatasi yang importnya atau yang kebutuhan orang yang butuh. importirnya mungkin telusurinya saya nggak tahu. Mungkin agak panjang, tapi begitu ketangkep kontainernya nomor satu dibalikin dulu, receipt, re-export balikin ya. Nah, terus ditelusurin nih importirnya kan. Nah, berita di Singapura ini nih, di TV Singapura, Indonesia balikin. Says that it will be sending back contaminated rubbish to Australia. Now, it is the latest pushback from Southeast Asian nations who don't want to be a dumping ground for foreign rubbish. According to data, plastic waste imports increased by 28% from 2023 to 2024. Potong aja ya, jadi beritanya tuh memang Indonesia balikin. Itu biasa aktivis-aktivis ekoton, Of Australia's paper waste is sent to tokoh ekoten juga udah pernah kita angkat beberapa ya di tayangan ini. Nah, ini menterinya Pak Hanif Faisal Nurofik. Dia Kami hanya akan memberi rekomendasi impor kertas bila mana impuritasnya juga harus selesai juga diolah. Harus ada insenerator yang kemudian mengolah itu menjadi habis. Nah, ini kalau itu tidak terpenuhi, maka kami tidak akan memberikan rekomendasi. Berikutnya bahwa kami hanya akan memberikan rekomendasi bila mana si pengimpor bahan baku kertas ini juga bertanggung jawab atau ikut membina bank sampah unit yang ada di hulu-hulu penghasil. Dengan demikian kalau dia membina bank sampah unit, ada produksi sampah yang bisa untuk dia sendiri. Maka itu yang akan kami wajibkan kepada teman-teman importer. saya skip ya, terakhir dia juga ngomong tentang itu kan sampah kertas sama 260 ton per tahun. sampah plastik. Sementara produksi plastik Jakarta saja itu sudah di angka 400 ton per tahun. Ya. Jadi apa alasan kita impor coba kalau sudah seperti ini? Maka saya akan tidak akan memberikan rekomendasi impor untuk plastik. Sudah cukup. Jadi kita wajib memanfaatkan plastik yang ada di dalam negeri. Ya, kalau kita simpulkan keran impor ditutup. Tapi Enggak, kata-katanya sih memang tidak keran keras. import yang ditutup yang plastik karena katanya produksi dalam negeri produksi sampah plastik dalam negeri sudah cukup memadai.
Iya, Tetapi yang kertas itu masih dia buka dengan catatan. iya, iya, ya, ya tadi tadi dengan catatan tadi ya kalau kita nak. Ya kan? Membina membina bank sampah bank ya sama aja. Oke, ini linear ekonomi, recycling ekonomi dan circular ekonomi bedanya ya. Jadi kita pernah angkat. Jadi yang benar-benar circular itu yang ya kalau yang ideal semua bisa di repair, semua bisa di reuse dan gak ada landfill. Itu ideal banget. Kita pernah angkat dan sebetulnya bukan nggak mungkin ya. Ternyata ada yang pernah berhasil. Cuman sayangnya seperti kata Pak Aksan, nggak bisa dilanjutin karena ngabisin anggaran Pemda yang di Banyumas itu. Karena revenue stream dari masyarakatnya. Nah ini kita susah juga nih. Eh, di tayangan dengan Pak Aksan kan yang special edition kita sampai mengusulkan revenue streamnya itu yang bisa dipilah yang able to pay, yang nggak able to pay, sama yang harus tersubsidi oleh yang bisa bayar gitu kan, sehingga revenue streamnya nggak bisa cuma ngandelin produksi sampah jadi apa, revenue stream dari masyarakat harus dikolek, itu retribusi nggak bisa nggak dikolek. eh ya masih banyak lah ya challenge kita ya. Nah, kita juga waktu itu pernah angkat dari Cina kan. Kan kita punya masalah yang kita nggak bisa kolek tuh di pemukiman sumuh, bantaran sungai, gimana koleknya, gimana kok kolek retribusinya ya. Cina itu kan berhasil memakmurkan masyarakat yang marginal itu tuh, nah. Sehingga kalau pemukimannya layak, lebih bisa dikolek, lebih bisa dikolek sampahnya maupun China ya. 15-20 tahun yang lalu juga gapnya masih gede kan. Antara istilah kita apa kelas A, B gitu sampai yang D, pemukiman kumuh, di bantaran sungai segala macam. Gimana menyadarkannya dan bagaimana mengkoleknya? Mengkoleknya aja pusing gitu. Kolek retribusinya lebih pusing lagi gitu kan. Cina itu berhasil mengelola sampahnya setelah masyarakat yang marginal itu berhasil mereka makmurkan. Ya, itu cerita Pak Aksan juga kan. Jadi bantaran sungai, pemukiman kumuh hilang, lebih bagus collection sampahnya dia. Nah, ini waktu kita seminar, saya Om Freddy nggak bisa datang ya. 23 September 2023 kita ingat. Chart ini menarik perhatian semua hadirin, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Waktu itu ada wakilnya Ibu Kepala Direktorat. Ini chart dari Pak Aksan. Permasalahannya balik lagi, ekonomi, mental, ini lingkaran di dalamnya ini, kualitas sosial, ya perilaku, kualitas lingkungan, semuanya dipengaruhi ini lingkaran dalam. Lingkaran luarnya itu solusi yang ditawarkan Pak Aksan. Ya, ya mengatasi kemiskinan. Ya balik lagi, bantaran sungai, pemukiman kumuh segala macam itu harus hilang. Karena itu yang sumber yang nggak bisa dikolek. Kemudian malas beraktivitas, apa nih, sanitasi 23% polusi segala macam ini data-data lah ya. Oh ya, link yang rehabilitatif, promotif, edukatif. Ini ribet ya, tapi mudah-mudahan Om Freddy bisa memahami ini chartnya Pak Aksan nih ya. Pak Aksan bisa bercerita banyak waktu dia satu slide ini. Dia paparkan ya, waktu kita seminar. Jadi rekaman. Teman-teman kalau mau lihat, kita ada streamingnya, seminar Peran Bank Sampah dan Pemulung 23 September 2023, itu juga ada live streamingnya. Itu hampir 2 jam, kalau mau sabar mengikutinya, tapi bisa langsung ke presentasinya Pak Aksan, kalau mau lihat bagaimana beliau menjelaskan saat ini ya. Kemudian, nah, kita menemukan dokumen ini. Peta jalan
Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045. Ini kertas sampai kaca, logam segala macam ada. Cuman kita udah pernah bicara juga di electrical vehicle, bos. Eh, Cuman ada satu halaman yang ngomong tentang perlunya legal framework yang spesifik mengatur kewajiban para pihak terkait, EV producer sama EV batteries producer terhadap baterai yang udah end of life. Kata-katanya kalau kita telusuri hanya merekomendasikan legal framework. Dari Bappenas cuman itu ya, legal frameworknya berarti kan Kementerian Lingkungan Hidup harus menciptakannya. Ya kita belum ngalamin mungkin ada baterai end of life, tapi Cina sudah menyiapkannya. Cina sudah punya data sekian ribu ton kali ya, dan dia sudah punya target recycle-nya. Kita itu bahkan legal framework-nya belum ada. Hmm. Dokumen Bappenas yang peta jalan sampai 2000 berapa tadi? 2045 cuma satu halaman yang menyentuh itu EV battery. Dia cuma menyampaikan Halaman sebelumnya soal apa, Om? ini halaman depannya, ini nama dokumennya Peta Jalan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045. Di dalamnya Ya. ada 50 halaman, nah salah satunya saya cuma ketemu ini. Cuma satu halaman yang ngomong tentang baterai EV. Tapi selebihnya ngomongin soal circular ekonomi itu. Lebih banyak kertas, plastik, logam, segala macam sih. Sampai Hmm. ya program pemerintah yang PLTSA, bikin apa RDF. Dan sebelumnya kita juga jadikan program pemerintah juga di seminar Bappenas yang Om Sari sama saya ikut. Ya. Ditargetkan gede itu dari konstruksi, Om. Yang target bisnisnya gede itu konstruksi yang bottom S-nya batu bara. Ya. Banyak aktivis menentang, tapi kita punya argumentasi bahwa itu aman. Kita jadikan bahan bangunan. Gitu, Om. Nah, ini ada contoh ya. Di Pantai Gading ya, Ivory Coast. Itu ternyata mereka bisa bikin ini konstruksi bangunan, Om. This rock-hard beam is made from hard-to-recycle plastic, like grocery bags, bottles, and even electronics. A company called Conceptos Plásticos takes plastic basically no one else wants and turns it into Building 2019. Ya, sampai bisa bangun sekolah. Tapi yang kolom, yang tulang utamanya ya, itu harus ditambahin aditif supaya dia bisa seperti beton ya. Jadi yang selebihnya dinding-dindingnya ya itu. Nah, kita kan juga udah ada tuh, kita pernah angkat, cuma saya belum ketemu itu perusahaan di Lombok yang katanya bikin bahan bangunan, tapi ya Afrika juga udah mulai. Kemudian Di Indonesia juga sudah banyak sih, Om. Kalau menurut udah bukan banyak lah, sudah ada beberapa yang menyiarkan informasi bahwa sudah bisa membuat paving block, sudah bisa membuat dinding, sudah dinding tempel itu, Om. Sudah ada yang bisa membuat kursi, sudah macam-macam, Om. Cuman kembali kepada masalah harga. Sekarang dari recycle itu mau dipakai harganya mahal, terus yang mau beli siapa? Makanya dia sulit berkembang karena itu sangat spesifik orangnya gitu yang belinya, bukan karena masalah pecinta lingkungan kemudian dia beli, enggak, cuma dia mampu untuk membelinya gitu. Lah orang-orang masyarakat pada umumnya ada yang murah, ngapain beli yang mahal gitu. Apalagi itu dari bekas sampah. Dalam benak saya lah,
nggak usah orang banyak. Benak saya kalau saya bilang ini dari bahan-bahan bekas nih, harusnya kan murah ya. Hmm. Kalau ini loh logika umumnya lah, Teknologinya yang harusnya mahal murah sih, Om. gitu. Nah, Teknologinya ya yang mahal. ya Makanya ya itu challenge-nya gitu. Kalau nggak begitu ya circular ekonominya nggak akan bisa jalan-jalan. Maksud maksud saya daripada ngulik yang lain-lain, gimana caranya nguliknya itu membuat mesin yang bisa hasil produksinya menjadi murah gitu. atau Kan mungkin itu lebih 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 apa namanya? Lebih rasional gitu hasilnya gitu. ya Sekarang atau disubsidi. mau di recycle, di upcycle, mau di recycle kayak mau di upcycle kayak hasilnya produknya itu lebih mahal daripada dari barang yang sudah ada di pasar gitu. Ya sulit. Nah, saya pernah ngeliat di India itu mereka memang dari rumahan. Skalanya rumahan, cuman dia bisa memproduksi kursi plastik, Om. Dan itu di 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 difilmkan gitu prosesnya mulai dari sampah-sampah plastik apapun juga mereka satuin, mereka mereka cacah sendiri gitu. Dan itu teknologinya kalau dilihat dari film itu sangat sederhana gitu. Bikin Ya, kursi-kursi plastik itu loh. ya di kita Nanti juga saya udah, share udah, filmnya udah kalau ada masih beberapa. ada. Kita juga pernah share di kita ada beberapa kan. Jadi itu teknologinya sederhana dan harganya juga bisa kompetitif ya. Itu yang ya harus didukung ya sama pemerintah ya. Jadi yang berhasil itu Persis itu teknologi tinggi kayak Ripal itu bikin palet. Paletnya rupanya harganya masuk. Perusahaan-perusahaan consumer goods pada beli palet itu. Nah, ada lagi teknologi Belanda yang bikin jalan, blok jalan. Ya itu hmm, yang beli harus hmm. pemerintah. Pemerintah harus punya policy untuk ya maksudnya pembuatan jalan. Teknologisnya sama Ripal, tapi itu ya grup karya-karya itulah apa karya yang bikin jalan itu harus bisa Ya beli. coba kita kita ini aja kita tunggu gimana rencana aksi dan aksinya sekaligus dari Menteri Lingkungan Hidup yang baru ini, yang Itu coba mau otak-ngatik. mungkin polisinya dari pemerintah pusat ya, karena ya Kementerian Industri segala macam juga harus terlibat ya, karena itu kan barang hasil Tapi produksi. harus ada kementerian yang menginisiasi. Ya, Kalau iya. enggak kan bukan bukan kerjaan saya, bukan tupoksi saya gitu. Dan itu sangat lazim terjadi di kita kan. Bukan tupoksi saya walaupun itu bahkan dalam satu kementerian kalau bukan pekerjaannya dia akan bilang bukan bukan tupoksi saya. Apalagi beda kementerian. Makanya kan kita pernah bahas juga di salah satu yang kita harus dari nomor satu sehingga dia yang mengkoordinir kementerian apa yang harus bekerja kan. Dan kita juga tukang Mm-mm. goreng apa itu ya ternyata itu bukan bahan percuma, itu kulit telur itu bisa jadi tiles cakep-cakep kayak gini nih Om. Tiles are calcium rich, naturally UV resistant, and most surprisingly, make gorgeous tiles. Hmm. The Corel tiles are recyclable, easy to clean, and can be applied to walls, including wet areas in bathrooms and kitchens. From the start, Nature Squared has focused on partnering with luxury clients to create tiles and panels for walls and furniture. This was partly to show that waste materials could be used for high-end surfaces. Ya, ini aspek tambahan ya, karena kulit telur itu juga banyak terbuang percuma. Cuman ya memang dampaknya ke lingkungan tidak separah plastik. Jadi tetap balik lagi plastik itu yang harus dipikirin tuh. Bagaimana impornya di stop, Mm-mm. bagaimana kita tidak Iya, dan kita nggak tahu sih Om, kita nggak punya informasi apa masalah persisnya
di pemerintahan gitu ya, di pemerintah ini gitu. Contoh sudah banyak ya kan Om. Kita sampah banyak, kemudian tahu persis bagaimana merecycle-nya. Contoh juga keinginan untuk merecycle juga sudah tinggi gitu. Tapi nggak jalan-jalan gitu loh. Padahal contoh sudah banyak, ya kan? Tinggal nyontek gitu, gitu aja nggak sulit gitu. Ya, kalau Iya kan? Nggak, komentarnya Om Sarir nggak terintegrasi, jadi tidak dalam satu arrangement nyanyinya lagu sendiri-sendiri gitu, nggak jadi satu orkestra yang harmonis gitu, yang menghasilkan daya. sebuah eh Kan bisa bikin gugus tugas sih, bisa bikin tim gitu loh Om. Tim gabungan dari berbagai macam elemen, ya kan? Untuk menghasilkan sebuah produk recycle yang dengan harga yang bersaing gitu. Menurut saya sih nggak sulit lah untuk bikin gitu. Wong, bikin skenario macam-macam aja kita mampu banget gitu. Bikin IKN aja bisa, masa bikin recycle? bagian terakhir aku cuma channel lain ini terus terang kita salut. Jadi kita sendiri punya channel yang mencoba mensosialisasikan ini, tapi ada channel lain yang bagus menyajikannya. Sobat Edu namanya ya, buat masyarakat kalau yang awamnya mau mengertian, dia secara sederhana jenis-jenis sampah, eh, dia ini dengan baik ya, dengan sederhana mudah. Jadi ini cuma tagline ya, pengertian jenis sampah, sampahku tanggung jawabku. Jadi sumber sampah dan ininya segala macam dia paparkan. Nah, ini skematis, sederhana, mudah diikuti. Contohnya Tadi adalah ini kotoran hewan, ranting pohon, oh ya daun ini. kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Wujudnya, sampah di Ya, dia eh klasifikasi berdasarkan wujud, asal, dan ini dan mana yang di recycle itu lengkap panjang kalau mau diikutin ya. Tapi ini ada anak muda Urban Series, ini anak muda, anak remaja. Urban Series ini juga bagus, dia mengulas dari awal sampai akhir kesimpulannya dan sampai aspek legalnya. Tapi ini cuplikannya aja nih saya kasih. Pertama, hari ini gue mau sarapan bubur. Jadi walaupun di rumah ini kelihatannya reusable atau bisa dipakai ulang, sebetulnya juga menghasilkan sampah yang nggak bisa, apa ya istilahnya, yang nggak bisa didaur ulang. Kayak regulasinya apakah perlu diperbaikin gitu atau gara-gara pandemi efektif? Ya, jadi sampai ada upaya menggali aspek regulasinya. Ya, itu aja sih. Saya cuma mau bilang kalau mau ikutin untuk memahami permasalahan yang diangkat, itu dua channel yang kita rekomendasikan selain channel kita sendiri. Channel kita sendiri mungkin agak lebih terlalu advance, kita bicara polusi, regulasi pemerintah. Bicara Terlalu gede yang kita bicarain. Tapi Kurang sederhana. Tapi yang jelas itulah, kalau misalkan memang mungkin sudah banyak Om yang bergerak sendiri-sendiri ya, yang sudah memproses sampah menjadi produk gitu, itu udah banyak juga di Indonesia, saya yakin banget gitu. Bahkan beberapa saya menemukan sendiri, saya duduk di kursi di mana kursi itu terbuat dari sampah juga saya pernah gitu. Dan itu tidak hanya di Bali, di Jogja juga sudah mulai banyak sekarang. Jadi mereka berjalan sendiri-sendiri gitu, sayangnya. Dan itu memang mahal, lebih mahal dari kursi biasa yang ada di outlet, di pasar gitu. Jadi memang sangat terbatas pembelinya. Nah, kalau pembelinya terbatas, otomatis produksinya juga terbatas.
produksinya terbatas, otomatis penyerapannya juga terbatas gitu. Hmm. Sehingga itu tidak menjadi produk yang diperhatikan oleh masyarakat luas gitu, karena ya hanya tahu aja oh itu dari sampah gitu, dari sampah gitu. Tapi kemudian mereka tidak tertarik untuk apalagi membeli karena memang lebih tinggi daripada harga sejenis yang di pasar gitu. Nah, kalau misalkan ada kemauan gitu bahwa selain mensupport itu bisa jadi ada kebijaksanaan, ada perintah gitu ya dalam tanda kutip, recycle harus kita support tapi produknya harus punya harga yang bersaing sehingga masyarakat terus bisa menikmati itu dan punya Hmm. kesadaran. Itu kan bisa menimbulkan kesadaran juga, bisa menimbulkan motivasi untuk oh iya ya kalau kita kolek sampahnya benar, kalau kita memisah sampahnya benar, ini bisa menjadi produk yang buat kita juga akhirnya bisa kita gunakan gitu. Ya kan? Dan itu sangat mungkin gitu. Kalau misalkan tidak bisa membuat atau harus terlibat ya pemerintah dalam dalam hal ini bikin aja tim lagi, bikin tim untuk fokus hanya untuk di situ gitu. Gimana caranya hasil recycle atau upcycle ini produknya lebih bisa terjangkau harganya. Itu aja. Om pernah dengar Kalau mau menjadi apa? istilah ini triple planetary crisis? Belum pernah. Apa itu? Saya juga baru dengar istilah itu. Jadi dari pembahasannya Menteri Lingkungan Hidup yang baru itu, Pak Hanif juga di Hmm. salah satu wawancaranya, dia bicara, itu akan kita angkat di tayangan berikutnya. Berikutnya kita akan bicara climate action. Jadi ada triple planetary crisis dan juga ada eh, yang nggak pernah kepikir sama kita. Tapi eh, Om Guterres, bos PBB, pernah sampai berkunjung ke sana karena dia sudah lihat gitu potensi apa yang bisa terjadi kalau Mount Everest itu terus-menerus ini esnya mencair. Nah, itu nanti kita angkat ada cuplikan filmnya dan Triple Planetary Crisis kita belajar dari keterangan Pak Hanif, Pak Menteri yang baru itu di Climate Action. Itu Berarti sih masalah climate ya, change. ya itu di tayangan berikutnya kita bicara itu. Tapi balik lagi ke pemerintah ini oh ya tadi saya ingat kita itu juga saya ketemu bahan bahwa target kita by 2025 harus berkurang 30% kalau nggak salah. By 2000 Hmm. berapa kita harus turun sampai 70%. 2030 harus turun 70%. Itu dikhawatirkan tidak tercapai. Terus? Penurunan marine debris. Ya karena itu. Hmm. Jadi eh, memang yang dikeruk di laut gitu, pencegahan di lautnya segala macam berjalan, tapi yang di daratnya nggak berkurang gitu. Nggak- Sungai-sungai udah ditangkepin segala macamnya, dipasangin trash trap segala macam, tapi nggak jadi ke laut. Tapi kan sumbernya darat, sumbernya ini yang harus Betul. berkurang, Ya. berkurang. Jadi kita benar-benar harus stop. Jadi kita sampai udah berpikir consumer goods company itu seperti kata Pak Nandu sudah harus bicara meninggalkan. Jadi gini, ERP law kita yang ada cuma mewajibkan mereka bikin roadmap pengurangan. Enggak, kalau Pak Nandu bilang roadmapnya bukan pengurangannya, lebih spesifik. Meninggalkan multi layers. Hmm. Gimana caranya kita pakai bahan alternatif, pokoknya bukan multi layers yang jadi bahan yang lebih recyclable. Ya suka Hmm. itunya di redesign apa segala macam. Saya tuh kepikir mau ngajak Pak Nandu jadi konsultan di kementeriannya Pak Hanif. Mudah-mudahan Pak Hanif mendengar, kita punya bos yang sekarang jadi dosen sustainability di India. Mudah-mudahan ada kesempatan beliau bisa kita ajak untuk
mungkin ERP law kita perlu kita review. Karena nggak Ya, berkurang, sumbernya nggak berkurang. Sumbernya tetap yang paling gede itu ya di pasar tradisional yang kantong kresek kagak di stop sama sekali. the packaging. Dan di packaging dua itu kantong-kantong kresek sama packaging di banyak negara, bahkan Paul Kagame itu apa, negara mana kita pernah angkat sudah bebas kantong kresek. Negara Afrika loh bisa bebas kantong kresek. Hmm. Negara Ya, tinggal kan sebetulnya kalau udah punya niat gitu kan tinggal berangkat ke sana ya, nyontek apa Iya. yang terjadi di sana. Daripada studi bandingnya itu ke yang tidak terlalu relevan gitu. Hmm. Ya kan misalkan studinya itu tentang pengembangan desa di Indonesia, tapi studi bandingnya ke luar negeri kan itu nggak pas gitu. Tapi kalau misalkan, ini kan contoh aja. Tapi kalau misalkan bagaimana mengentaskan permasalahan sampah, lihat dari Hmm. negara yang sudah berhasil itu relevan. Iya, tapi Karena pengentasan sampah ini sama aja di seluruh dunia, ya kan? Tapi kalau pengembangan masyarakat Indonesia kan itu punya uniqueness sendiri, punya keunikan sendiri, punya kearifan sendiri.